Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita terlebih dahulu berdalam hati mulai. Oke, selesai. Terima kasih kepada Akang Rarete yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan pagi ini. Semoga diberkati oleh Tuhan Maha Kuasa. Pada pertemuan kemarin kita bahas pengenalan tentang bootstrap. Kita gunakan bootstrap 4 dan memang bootstrap ini sangat berguna ketika Akang Rarete membuat web secara cepat. Dengan dasar CSS, Akang Rarete mampu memiliki basic agar mudah dimengerti pada saat mempelajari bootstrap itu sendiri. Nah, bootstrap 3 dan bootstrap 4 ini ada beberapa yang baru yang akan saya bahas kali ini ialah tentang grid, terus card, tabel, dan lain sebagainya. Sengaja dari tugas kemarin saya coba untuk Akang Rarete explore lebih banyak tentang bootstrap itu sendiri. Dengan mengetahui dari kelas yang digunakan ataupun ID yang digunakan, Akang Rarete bisa menyesuaikan dari tampilan yang digunakan. Perlu diketahui juga, ketika kita menggunakan bootstrap, memang memudahkan kita ketika mengcustom CSS yang digunakan. Jadi ketika pemanggilan kelas itu sendiri bisa langsung lebih dari satu di inline dan nggak terlalu banyak memakan space dari baris code Akang itu sendiri, Akang Rarete. Nah, ketika penggunaan warna juga memang di sini terlihat ada beberapa warna standar yang ditampilkan oleh bootstrap. Sebenarnya warna yang disediakan oleh bootstrap itu sendiri lebih fokus ditujukan terhadap berbagai fitur untuk menunjukkan dari link yang akan dituju, seperti halnya sukses, info, lain sebagainya, dengan berbagai warna varian yang disediakan. Selain dari Akang Rarete menggunakan warna RGB yang biasa digunakan pada style CSS, nah dengan warna-warna standar dari bootstrap itu sendiri, Akang Rarete mampu menggunakannya ketika pemanggilan dari kelas yang digunakan. Seperti halnya warna sukses, warna hijau, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Akang Rarete kalau misalkan pusing dengan warna RGB, bisa juga menggunakan warna standar dari yang disediakan oleh bootstrap. Seperti itu. Termasuk ketika penggunaan background, Akang Rarete bisa menggunakan warna tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan mempelajari struktur dari card. Nah, card ini memang salah satu fitur tambahan dari bootstrap 4, di mana bisa juga ketika Akang Rarete dipakai pada penggunaan profil, ataupun Akang Rarete membuat dari struktur web itu sendiri, seperti penggunaan header, body, ataupun footer. Gitu. Dan pemanggilannya pun enak, tinggal panggil nama kelasnya apa, ataupun nama ID-nya apa. Untuk card itu sendiri penggunaannya simple. Untuk kelas utamanya itu menggunakan kelas card. Lalu kelas turunannya seperti halnya kelas card header,
kelas body dan kelas puter. Oke, kita coba. Bentar ya. Seperti biasa, untuk pemanggilan itu bisa secara online ataupun offline. Oke, coba kita tampilkan. Nah, memang untuk penggunaan card itu sendiri, kita gunakan juga kontainer awalnya, di mana sebagai struktur dari default margin yang disediakan, ataupun akan menggunakan kontainer fluid. Ini sebagai struktur dasarnya. Awalnya kita membuat dulu card fluid, lalu kita gunakan fungsi card itu sendiri. Nah, ini seperti itu. Coba kita tampilkan. Bentar ya, coba kita tampilkan. Jadi dengan adanya card ini, ketika KTP
ingin membuat struktur sederhana dari header konten footer, bisa juga menggunakan fungsi itu sendiri. Selain dari fungsi-fungsi HTML yang disediakan. Nah ini, kalau misalkan Akang dan Tete ingin menambahkan fitur yang lainnya, seperti halnya Jumbotron, itu bisa ditambahkan di posisi header. Bisa ditambahkan di posisi header, lalu tinggal custom juga mana yang ingin ditambahkan pada posisinya. Ataupun Akang dan Tete pengen menambahkan dengan custom CSS-nya juga bisa. Berdampingan dengan fungsi dari Bootstrap itu sendiri. Jadi memang tinggal disesuaikan aja posisinya sesuai dengan kebutuhan Akang dan Tete. Jadi kalau misalkan ini CSS-nya CSS murni, maka banyak hal-hal yang harus diatur. Seperti halnya border atau lain sebagainya. Namun di sini dengan adanya fitur card ini memudahkan Akang Tete menambahkan dari fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan beberapa varian dalam satu tag, tinggal kasih spasi, lalu tambahkan fungsi yang mau ditambahkan apa. Seperti itu. Sampai saat ini paham kan ya? Kalau misalkan Akang dan Tete sudah mencoba kemarin dari tugas tersebut tambahkan card, maka hal ini memang sudah biasa digunakan. Seperti itu.
Kalau akan nanti perhatikan, pada setiap baris yang digunakan, itu ada beberapa yang terlihat jelas kalau misalkan Akang Teteh mengatur secara CSS manual. Seperti halnya border radius, border color, terus memang ketebalan dari bordernya, lalu dari font yang digunakan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Coba kita tambahkan jembotron. Nah, kalau misalkan hal tersebut sudah dicoba, jadi posisinya itu kita pertama, ya jambotron. Jadi untuk posisi pertama, pembuatan kontainernya, kontainer fluid, sebagai tata letak utama pada posisi pembuatan web. Lalu kita buat card, di dalam card itu ada fitur dari header, body, footer. Ketika ingin menambahkan item-item dalamnya, tinggal disesuaikan. Kalau misalkan NTT belum terbiasa dengan fungsi div, ya dibiasakan aja. Memang div ini untuk mengelompokkan dari beberapa fungsi di dalamnya. Seperti itu. Tinggal lihat aja teh di Webdrive itu saya sudah share linknya. Kalau misalkan akan ingin menambahkan varian margin atau padding, bisa disesuaikan juga untuk penulisan margin. Bisa seperti ini.
Contohnya kita tambahkan margin topnya 2. Jadi untuk pemanggilan margin, kunci yang ditambahkan itu tinggal tambahkan M, lalu posisi mana yang mau ditambahkan, lalu berapa banyak dari margin yang ditambahkan, seperti itu. Jadi enak kalau misalkan penggunaan bootstrap itu, di inline juga bisa ditambahkan beberapa varian, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Ya kan, ATT? Sepertinya kalau misalkan untuk pembuatan ini masih terbilang simple, tinggal disesuaikan aja mana yang perlu ditambahkan. Nah, Jumbotron itu ialah fungsi yang bisa diterapkan pada beberapa posisi seperti halnya header, content, dan footer. Ini lebih cocok terhadap peletakan dari header untuk memberikan informasi tentang hal tertentu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan akan nanti ingin menambahkan konten dengan fungsi background yang cepat, bisa juga menggunakan Jumbotron. Seperti itu. Sok mangga kalau sekarang nanti ingin coba. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan terhadap fungsi card dekorasi. Nah, card dekorasi ini berfungsi ketika Akang dan Teteh menambahkan beberapa konten yang sama pada baris yang sama. Seperti itu. Agar bisa sesuai posisinya. Seperti halnya penambahan konten foto dengan keterangan ataupun yang lainnya.
Ini bisa juga menggunakan card dekorasi. Ataupun akun RTT bisa menambahkan card group yang mana ketika posisi bila sisinya atau garis tepinya itu memang berhimpitan, itu bisa menggunakan card group seperti itu. Nah, seperti itu dari penggunaan card. Masukkan aja dengan konten yang akan Teteh buat. Kalau misalkan akan Teteh ingin menambahkan juga pada posisi puter dengan informasi-informasi yang lebih lengkap,
itu juga bisa menggunakan card seperti halnya sosmed dan lain sebagainya. Dan jangan lupa memang di sini kan kita banyak penggunaan div. Jangan lupa tag dari penutupnya. Kadangkala kita kalau misalkan penggunaan dari beberapa div itu suka lupa dari posisi menutupnya. Jadi kalau misalkan udah membuat dari div-nya, di tag pembukanya, buat juga dari tag penutupnya agar tidak lupa. Kadangkala saya juga suka lupa gitu dengan tag penutupnya. Nah, itu dengan meminimalisir seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Oh iya, card group ya. Card group itu memang difungsikan untuk nantinya kalau misalkan ada pembuatan konten yang banyak isi dalam satu baris, beberapa item, nah itu tinggal kalau misalkan Kang Agung itu ingin menambahkan konten tersebut tidak ada garis tepinya, saling berhimpitan, maka menggunakan dari fungsi card group itu sendiri. Itu Kang Agung. Paham kan Kang Agung ya? Nah, coba saya tampilkan dari card group. Nah, ini posisi yang ditampilkan ketika penggunaan dari card group. Jadi memang nggak ada garis tepinya. Seperti ini. Contohnya pada penggunaan konten berita bisa juga menggunakan seperti ini. Satu berita dengan berita yang lain. Memang ini enak juga digunakan gitu. Ataupun memang ingin menggunakan garis tepi, ya paling kayak tadi menggunakan card dari dekorasi itu sendiri. Seperti itu. Cukup kan? Ada yang masih kurang paham? Lalu kalau misalkan kita lihat dari responsifnya, bisa juga diinspek.
Terus klik yang ini, yang icon tablet dan HP. Dan ketika perubahan posisi, maka akan ke bawah. Kalau misalkan pixelnya makin kecil. Seperti itu. Dan ini elemen-elemen CSS yang ditambahkan pada card group. Ya memang ini auto yang disetting oleh Bootstrap itu sendiri. Beda lagi kalau misalkan akan menambahkan dari elemen-elemen baru ataupun custom-custom baru. Seperti itu. Cukup ya. Nah, selanjutnya yaitu kita juga setelah kita bahas dari grid. Nah, seperti halnya kemarin pada pembahasan CSS murni, untuk posisi grid itu memang ada 12 posisi. Ada 12 posisi dan itu disesuaikan dengan kebutuhan akun HTTP. Nah, grid itu memang ada beberapa varian yang disediakan oleh Bootstrap, seperti halnya grid untuk kolom yang normal di antara 576 pixel ataupun yang SM, terus ada juga yang middle, yang large, dan ada yang XL. Nah, kalau nggak salah di Bootstrap 5 itu untuk grid yang digunakan itu bisa sampai XXL. Itu disesuaikan dengan layar yang digunakan. Itu. Nah, ini posisi grid yang dihasilkan dari Bootstrap itu sendiri. Jadi, anggap saja dari posisi ke ujung 1, ke ujung kiri, ke ujung kanan itu 12. Kalau misalkan 50%, 12 dibagi 2 yaitu 6. Berarti ini 6, ini 6. Terus ketika baris kedua, ini kan terdiri dari 3 grid, berarti dia posisinya ini 4, berarti 4, 4, 4, ini 3, 3, dan 3. Jadi sesuaikan dengan kondisi struktur dari
pembuatan website Akang itu sendiri, seperti itu. Basicnya seperti itu, Kang Teh, gitu. Untuk penggunaan dari grid. Ada yang tanyakan? Ataupun Akang Teteh punya pengalaman tentang penggunaan grid, mangga gitu bisa sharing-sharing di sini. Nah, ini jadi di sini ada terlihat juga ketika Bootstrap ditambahkan custom CSS biasa, posisinya seperti ini dalam satu tag yang sama, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat yang lainnya, kira-kira mana yang dahulukan antara Bootstrap dan custom CSS itu sendiri. Kalau misalkan posisi seperti ini, coba kita tampilkan. Jadi kalau misalkan posisi dari tulisan ataupun dari custom CSS web dan manual yang di style biasa, maka yang dahulukan itu ketika posisinya sama, ini anggap saja text center untuk yang Bootstrap, dan untuk style juga menggunakan footer, maka yang didahulukan itu ialah yang Bootstrap ketika posisinya yang sama. Beda kalau misalkan yang dari custom CSS biasa ditambahkan dengan contohnya right, maka yang masih ada
maka hasil yang ditampilkan adalah tetap yang dahulukan itu memang dari custom bootstrap itu sendiri. Coba kita tampilkan ya. Nah ini. Tadi kan saya mencoba dari custom bootstrap-nya menggunakan Center, lalu saya tambahkan dengan custom CSS yang digunakan, yaitu text right. Maka yang dihasilkan itu ketika kedua posisinya sama untuk custom, maka yang didahulukan itu adalah di bootstrap sendiri. Nah ini yang custom CSS-nya dicoret secara otomatis oleh browser. Dan ini posisinya important. Important ini ialah ketika custom CSS-nya didahulukan dibandingkan dengan custom CSS biasa. Seperti itu. Itu dari penggunaan important. Gimana kalau misalkan si important-nya kita tambahkan pada custom CSS biasa, maka hasil yang ditampilkan itu ialah si right yang mendominasi. Nah, ini kalau misalkan si important-nya dipindahkan ke custom CSS biasa, maka yang diproteskan itu ialah custom CSS biasa untuk penambahan dari important. Nah, ini fungsinya important itu ketika ada custom yang sama, tapi ada yang harus diprioritaskan. Ini menggunakan fungsi dari important. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Sampai sini paham kan ya maksud dari grid itu sendiri? Kang Huda mau nanya, Ya. bedanya grid sama tabel apa ya? Kalau tabel itu khusus untuk tabel. Kalau grid itu biasanya untuk posisi layar itu sendiri. Dan untuk tabel itu bisa ditambahkan posisi grid. Jadi kalau grid itu buat tata letaknya. Anggap saja satu layar itu memiliki beberapa posisi penting. Di sini kan grid itu punya 12 posisi. Bisa ketika tabel yang kita masukkan disesuaikan dengan grid yang disediakan. Gitu. Oke, siap. Oke. Boleh lihat codingannya lagi, Kang? Bentar ya.
Nah, tadi yang dimaksud oleh saya important itu di sini. Jadi kalau misalkan si bootstrap itu ingin dipatahkan pada posisi prioritas, maka menambahkan fungsi important pada tag yang ditambahkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang ini dia posisinya mengambil alih dari 3 posisi dengan jumlah tiap posisi itu 4. Berarti kalau mencapai 12, 4 tersebut tinggal ya isi aja 3 gitu kan ini. Seperti itu. Kalau ada yang ingin masih tanyakan, mangga gitu ya. Kita sharing-sharing di sini tentang penggunaan grid. Kalau dari pengalaman Kang Fahrudin gimana penggunaan dari grid? Halo Kang? Halo, Kang Huda, Ya, eh, mau tanya kalau grid itu fungsinya buat apa ya? apa? Grid, grid fungsinya buat apa? Nah, grid itu fungsinya untuk penyesuaian tata letak. Itu anggap saja dalam satu layar itu punya 12 posisi, punya 12 tata letak gitu dalam satu layar. Hmm, Ketika kita mengambil alih satu layar, berarti dia gridnya grid 12. Kalau misalkan
kalau misalkan ada dalam satu halaman itu beberapa informasi penting, itu bisa ditata-tatakan gitu. Seperti itu. Bisa juga ketika grid tambahkan card untuk informasi pentingnya. Jadi makin makin dalam, makin ada informasi penting yang disediakan seperti itu. Paham kan ya? Kalau udah beres, coba kita lanjut ke tabel. Nah, tabel ini memang untuk custom CSS itu di Bootstrap sangat menarik karena memang cuman dipanggil aja kelas-kelas ataupun ide-ide yang ingin tambahkan. Seperti halnya kita menambahkan dari garis tepi, terus warna, dan lain sebagainya. Kira-kira kecepatan ke pembahasannya? Kalau tentang kecepatan saya bahas satu-satu juga. Nah, ini penggunaan dari kelas tabel. Jadi untuk tabel stripped ini digunakan untuk memberikan efek garis dari setiap baris. Ataupun ingin menambahkan fitur yang lainnya, tabel hover, tabel borderer, maka saya tampilkan, maka hasil yang dihasilkan seperti ini. Bentar ya, coba kita tampilkan. Nah, ini yang lebih interaktif juga dengan ketersediaan seperti ini. Lalu gimana Kang kalau misalkan ingin disesuaikan dari posisi ininya, isinya? Bisa juga dengan menambahkan style.
Bentar ya, coba kita sesuaikan dulu. Nah, coba kita tampilkan ya bentar. Jadi untuk style dari tabel itu sendiri, kalau misalkan Kang Tete panjang dari tabelnya kurang sesuai, bisa ditambahkan style dari ini, dari judul yang disediakan. Maka yang lainnya akan menyesuaikan. Kalau misalkan tulis akan kepanjangan, maka bisa disesuaikan dengan style custom secara manual. Seperti itu. Jadi bisa juga antara CSS murni dan Bootstrap itu di combine gitu, disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada. Seperti itu. Tinggal akan ngeliatnya mana yang kira-kira cocok untuk ditambahkan. Seperti itu. Sampai sini paham kan ya?
Terus kalau misalkan rating yang menambahkan posisi di tengah, tinggal tambahkan aja marginnya 0, terus posisikan auto. Maka setiap kali tabel ditampilkan akan disesuaikan dengan posisi yang disediakan. Biasa di tengah, seperti itu. Lalu kalau misalkan rating yang menambahkan dari warna, bisa juga panggil warna-warnanya seperti halnya tabel primary, tabel sukses, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ataupun yang lainnya ingin berbagi pengalaman tentang penggunaan tabel, mangga. Seperti itu. Lebih enak disesuaikan. Jadi tinggal panggil aja kan fungsi-fungsi yang ditambahkan pada setiap tabel yang digunakan. Ada yang ditanyakan? Aman kan? Oke, siap. Kalau misalkan anak-anak TT sudah paham ataupun sudah lebih mengenal CSS itu seperti apa, ketika masuk ke Bootstrap itu tinggal panggil-panggil aja fungsi pentingnya. Seperti itu. Lalu hal yang penting yang bisa dibahas sekarang itu ialah alert. Alert ini biasanya seperti halnya notifikasi penting pada setiap informasi ataupun setelah proses dari penggunaan menu yang disediakan, seperti halnya sudah membuat maaf, sudah memasukkan
menu di registrasi bisa juga menggunakan alert, ataupun belum memasukkan registrasi bisa juga menggunakan alert, tinggal disesuaikan dengan menu-menu yang disediakan. Ini juga penting kalau misalkan akan ADT membuat suatu formulir, contohnya seperti itu, yang memang menganjurkan setiap orang untuk ikut terlibat di dalamnya. Contohnya seperti ini, saya. Nah, tampilannya seperti ini. Bentar ya, coba kita tampilkan. Nah, ini ditambahkan ketika contohnya akun laptop belum registrasi. Nah, ini bisa menambahkan beberapa item khususnya untuk alert yang bisa informasi di atasnya notifikasi. Memang penting kalau misalkan akun ingin menambahkan fitur-fitur yang itu lebih interaktif dengan user. Tuh, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan tentang alert? Kiranya paham ya dengan maksud dari penggunaan alert itu sendiri. Cukup mudah dengan
Bentar ya. Nah, ini penggunaan dari alert gitu. Nah, untuk warning ini pewarnaan kuning tadi, jadi ini khusus buat tag-tag tertentu seperti halnya button, alert, dan yang lainnya. Nah, itu bersifat penting. Ataupun kita tambahkan lagi coba ya kita tampilkan. Nah, ini ketika tadi menambahkan alert access, itu ini bisa dilakukan oleh kanan teteh. Oh, tidak paham. Oh, ini. Paham kan ya? Kalau beres,
tentang alert, bisa juga kita lanjutkan dengan membahas margin. Nah, dalam penulisan margin di Bootstrap itu banyak bervarian tulisannya, termasuk shortcut yang bisa kita gunakan. Ini pengisian margin untuk setiap isi. Lihat bilah pinggirnya, atas, bawah, kiri, kanan. Lalu kalau misalkan pengisian margin top, itu bisa dengan menambahkan margin MT strip berapa ukurannya gitu. Seperti itu. Kalau yang lainnya tinggal disesuaikan. Pokoknya patokannya ketika ingin menambahkan margin top berarti kasih M-nya tuh MT. Kalau misalkan left atau kiri itu tinggal ML. Kalau right MR. Kalau misalkan bawah itu B gitu. Lalu ada juga buat margin yang khusus horizontal atau vertikal. Nah, seperti ini.
Ada yang ditanyakan atau memang punya pengalaman tentang penggunaan margin? Mangga itu mah. Kalau padding sama juga tinggal disesuaikan aja. Paling seperti itu Kang Teh. Nah, jadi memang untuk warna juga disesuaikan dengan warna-warna yang diperlukan pada setiap item gitu. Kalau sukses biasanya itu untuk sesuatu yang sudah berhasil, tapi bisa digunakan untuk beberapa item seperti tabel ataupun teks itu sendiri. Jadi nggak berfokus terhadap khusus satu item dengan warna yang sudah disediakan oleh Bootstrap, maka bisa digunakan dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Itu Kang Agung. Sampai sini paham kan ya? Baik. Oh, siap-siap. Oke, oke. Yuk. Jadi untuk pembahasan sekarang sampai di situ. Nah, bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin, sok dikumpulin. Yang sudah dikumpulin ya saya apresiasi. Memang untuk single page itu sangat menarik bisa untuk dibahas gitu. Oh. Beresin atau teh supaya semuanya sesuai gitu. Kang Septian, kumaha paham atau masih pusing dengan berbagai fitur Bootstrap? Oh. Paling ntar kita bahas lagi di pertemuan offline ya, konsultasi. Mang kita bahas lagi dari struktur yang bisa digunakan pada HTML menggunakan Bootstrap. Hmm. Ya. Ya, selamat mencoba lagi. Banyak referensi-referensi yang digunakan untuk mengulik penggunaan Bootstrap. Bisa dari dokumentasi. Oh, siap-siap. Bisa menggunakan dokumentasinya langsung atau beberapa web pengembang seperti halnya Wiki School, Smart Coding, dan yang lainnya gitu. Dan untuk pertemuan sekarang cukup sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau lain sebagainya, kita bahas di pertemuan offline-nya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena BMS. Oke. Ah, lo. Oh, Apa teh? oh, ini akan berangkat nih, Kang.
Foto-foto. Candi foto. Oke. Boleh ya. Tot kata kontrol nanti poho deui buat tot itu. Komen, shift S. Kumaha? Komen, shift S. Windows, shift S. Oh. Kang Ejang eta di coffee shop gaya background nama coffee shop. Aduh. Kang Bramas bener rapi terus Bawahnya enggak, Kang. Tetap pakai Oh. celana pendek. Iya, aku mau lihat ini coding nanti di sana dong. Yang udah. Paling nanti yang udah tugas kita bahas bareng-bareng di sana ya. Iya kenapa rambut Salah. Hari pertama mah ada background yang daring. Kabeh tugas dikumpulkan budak masalahnya ya. Sesuaikan RT sama. Aduh. Nah, sampai nu SD. Tigana kamari beres liburan, aina tengoding deui lumayan ngebully sih namanya. Oh, kemarin tidak ada kata liburan, Bang. Oh. Kemarin liburan bisa ngoding. Liburan batur main saya sama ke konveksi ngecek barang. Bisnis naon teh ajak-ajak atuh teh. Hah? Bisnis naon ajak-ajak. Kemarin bikin jaket untuk anak DTS. Wis, BTS. Ya, DTS. Digital talent Bisa sekolah. disesuaikan meureun harganya. Yang ring Apa? bisa disesuaikan meureun ya hargana. Oh, harga teman. Harga teman mah lebih mahal atuh. Hah? Harga teman mah lebih mahal misalnya. Oh, gitu. Aku baru Iya, tahu. kudu nama. Asal jangan cap nuhun we saya mah. Oh. Kan cenah ada abang babaturan cap nuhun. Atur nuhun. Aduh, kategorinya komo desain mah nya biasana banyak korban jiwa mah dina desain. Saya mending hapus mak, sumpah pada ngatain web. Hasil penelusuran yang saya temukan. Wow. Mau foto? Mau foto? Siap, sudah. Siap. Leher nih mana tenang lah. Mohon ke mananya? Udah difoto itu teh. Kang Ludira yang mana sih? Kang Lodira yang mana ya? Coba Kang. Tunjukkan pesanamu. Ini. Mukanya mana? Oh, nggak ada kamera. Hari Ajos mana Ajos? Teman ngudut deh. Sahabat heula. Sahabat heula. Novel Al Aziz Ajos teh. Bentar. Tugas kamu udah? Dikumpulin jam berapa? Di Jabal Apa? HP. Bereskan tugas heula. Pusing. Ya wayahna nyatanya. Sebenarnya dengan adanya tugas kemarin itu mempercepat akan teteh belajar tentang bootstrap di langsung blog salayarkeun satu single page. Memang item-item yang diperlukan bisa disesuaikan pada single page itu. Gitu Kang teh. Kayak yang bikin pusing tuh anak-anak. Katanya daring, tapi yang ngerti kakak sekolah ngumpulkan buku, ngumpulkan segala. Kan itu. Oh ya, namanya. Ya belum, kitanya mungkin belum siap dengan perubahan yang begitu cepat. Kang Ridwan itu tuh kangen mesin obras.
Oke, turunnya sadayananya Wilujeng istirahat itunya. Mangga Udah kalau dipakai. misalkan udah. Sekarang Mangga kalau misalkan aku Hah? Udah plesan teteh. ya. Mangga kalau misalkan ingin ngulik lagi ya. Siap. Oke, turun sadayana Wilujeng, sadayana. Mohon Kang. Yo. Kang tugas maksimal Kakak. Mangga. Kalau tugas maksimal sebenarnya kemarin, tapi kalau mau dikumpulkan sekarang, mangga aja. Yang penting mengirim aja, gitu. Nah, itu tuh. Yang penting mengirim. Yo, Kang teh, Nuhun. Enggak. Assalamualaikum. salam. Sesungguhnya